Semuanya kita kembali lagi di sesi kedua bincang-bincang ngobrol-ngobrol ringan dengan saudara kita yaitu Bang Wendra. Oke nih Bang Wendra, tadi udah cerita banyak tentang perjuangannya Bang Wendra untuk mendapatkan atau meloloskan diri di tes PNS. Iya, termasuk perjuangan ya. Ya perjuangan banget itulah. Karena Perjuangan kemarin banget. itu, ingat benar ini mungkin berbagi dikit. Hmm. Terutama untuk yang SKB kemarin, karena kalau yang SKD kan ibarat ngomong itu soalnya itu kan masih tentang logika dasar. Jadi masih gampang lah nyari ini. Tapi kan kalau SKB itu kan udah bidang, sedangkan bidangnya itu nggak ada kisi-kisi tuh. Misalnya, tentang hukum pidana aja kayak gitu nggak ada. Jadi dalam arti harus dipelajarin semua, dan itu gue ingat dalam seminggu itu gue bener-bener belajar. Sampai hari terakhir, hari H, besok tes, gue belajar sampai jam 11 malam, dan gue baru ngeh kalau itu udah udah jam 11 malam kalau gue sedangkan makan dari pagi belum, itu gue ingat belum makan dari tahan pagi. bener ya. Jadi akhirnya malam itu langsung keluar. Ya wajar sih kalau diomong perjuangan juga ini Perjuangan banget sih memang sih ya. Maksudnya untuk lolos itu nggak mudah ya. Sangat nggak mudah. Jadi ya kalau teman-teman mungkin mau punya cita-cita mendaftar PNS tahun depan 2021 ya harus semangat lah ya, semangat harus ada, persiapan harus ada juga kayak gitu. Terus untuk menjaga semangat nih, kadang-kadang nih kalau udah mendekati PNS mungkin awal-awal semangat, terus kalau udah deket-deket pendaftaran PNS malah lemes gitu. Apa sih kalau motivasinya, maksudnya kalau Bang Wendra nih ingat siapa mungkin apa yang bikin semangat gitu, yang bikin semangat untuk belajar gitu. Apa ya ngomongnya itu ya, bukan semangat sih, cuma gue mikirnya gue kebetulan suka baca novel Bang. Entah itu novel genre fantasi, entah genre ya banyak lah macam-macam gue ikutin. Tapi ada salah satu novel fantasi itu ngomong kayak gini nih, apa sih, ikutin aja aliran airnya. Tapi nanti kalau ada kesempatan jangan sampai kesempatan itu lepas. Jadi ya kayak tadi gue belum ada kerja, ya udah gue nggak ikutin aja. Kalau gue nggak ada kerja ya sudah, gue nggak ada kerja. Dalam arti usaha tetap ngelamar, apa sih, kegiatan sehari-hari, lanjut S2 ya lanjut, jangan dalam arti mentang-mentang aduh gua harus mandiri akhirnya S2-nya terbengkalai, enggak. Ya ikutin aja S2-nya, kita jalanin, ngelamar kerja tetap. Tiba-tiba ada pembukaan kayak tadi, pembukaan CPNS. Kesempatan datang dan nggak boleh disia-siain katanya kan. Jangan karena itu ikutin aja alurnya, itu kita ikutin aja, gimana apa sih ceritanya itu kita ikutin, tapi giliran ada kesempatan itu jangan sampai dilepas. Terus kalau ini masalah hobi sama tujuan, mungkin Bang Wendra hobinya mungkin main game atau baca novel. Gimana sih cara bagi waktu antara hobi sama belajar waktu sebelum daftar PNS? Karena bisa orang-orang di luar sana hobinya mungkin main bola di luar sana, atau hobi lainnya lah memanah atau berkuda gitu di luar sana. Tapi dia harus bagi waktu antara belajar ini PNS dan hobinya gitu. Kedistract nggak sama hobi waktu itu? Gua kalau ngomong bagi waktu gue kurang tahu juga. Tapi tetap main game waktu belajar. Jadi jangan sampai merasa tertekan gitu ya. Pokoknya gue mau apa yang mau gue lakuin ya gue lakuin. Gitu. Kalaupun ada sesuatu yang mendesak pasti gue utamain ya. Iya. Cuma apa yang mau gue lakuin ya gue lakuin dong. Misalnya gue lagi belajar, kayak kemarin lagi belajar, terus tiba-tiba kepikiran tentang game, ya main game. Tapi bukan berarti main game terus terlena gitu terlena lepas kayak gitu, enggak. Cuma ya kalau mau gue lakuin ya gue lakuin, daripada gue kepikiran kayak gitu kan. Kepikiran nanti tambah beban, malah nggak jadi fokus jadinya ya. Lepasin aja. Terus ada nggak sih kendala waktu tes? Kendala waktu tes ada mungkin, tapi kalau untuk kertas coret-coretan disediakan disediain Bang. Kalau kendala dari dari BKN-nya, dari ininya itu, panitianya, itu enggak terlalu ya. Cuma kendala itu ya paling kayak kemarin itu karena kebetulan lagi musim hujan. Terus salah satunya hari udah gerimis. Itu ingat benar
pergi apa sih, kebetulan gerimis, untung aja nggak deras bener akhirnya. Terus apalagi yang bertepatan kemarin itu lagi musim corona ini, tambah ribet lagi untuk ininya. Ya paling kendala-kendala yang kayak kecil gitu. lah ya teman-teman, kecil yang nggak terlalu berarti lah ya. Bukan human error sih enggak kayaknya. Terus ini kan tadi Bang Wento udah bercerita tentang perjuangannya gitu. Jadi kan kalau kita bisa lihat perjalanan Bang Wendra yang penuh dengan perjuangan dan alhamdulillahnya bisa dikategorikan lancar walaupun banyak kendala-kendala kecil. Atau nggak lancar, nggak begitu lancar? Gue itu telat. Gue itu telat. Telat tes itu maksudnya? Apa gimana? Telat apa? Gini Bang, gue itu SMP gue nggak lulus. SMP gue nggak lulus. SMP nggak lulus? Nggak. Maksudnya SMP ujian nasional? Iya, UN gue nggak lulus. Itu awal dari telat gue itu. UN gue nggak lulus. Teman-teman lulus, ya walaupun ada. Jadi hidupmu tuh nggak semuanya lancar gitu ya? Oke. Jadi SMP gue nggak lulus. Akhirnya ikut ujian nasional ya. Ujian ulangan. Ujian ulangan. Kebetulan itu masih ada ujian ulangan itu. Di tahun yang sama atau beda tahun? Tahun yang sama. Beda sama. Ya, yang namanya ujian nasional nggak lulus, walaupun kita masih bisa ikut ujian ulangan, ujian susulannya itu tetap aja ada beban. Itu satu. Gue telat lulus SMP. Terus kemudian masuk. Telat lulusnya berapa lama? Iya, bukan dalam arti jauh gitu ya? Enggak. Tapi momennya itu yang bikin feel kerasa banget gitu ya. Di saat pengumuman kelulusan dan lu nggak lulus, udah. Paham. Sedangkan teman-teman lain lulus kan, itu udah telat. Lain itu merayakan. Kita enggak. Itu benar-benar. Oke. Kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, masuk SMA. Masuk SMA kemarin emang kesalahan dari gua. Masuk SMA gua apa yang ngomongnya ya? Ibarat ngomong itu gue udah pengen masuk SMA ini, tapi karena terlena, karena masih remaja main-main kayak gitu, telat daftar. Gue telat daftar. Kebetulan untung aja ini tetangga depan rumah ada tetangga cewek, jadi dia nyaranin ikutin aja, ikut sekolah tempat saya lamar aja kayak gitu, ikut sekolah tempat saya daftar aja di madrasah. Madrasah jadinya. Udah kita daftar. Sedangkan di satu sisi persiapan bener-bener nggak ada, tapi masih juga lolos. Terus apa lagi ya? Lulus dari SMA. Gue angkatan 2013. Lulus dari SMA. Sedangkan gue masuk masuk kuliah 2014. Ada jeda setahun gue nggak kuliah. Dan itu gimana ya ngomongnya, lucu benar. Jadi nggak langsung kuliah kamu ya? Karena itu gue ngomong, gue ini termasuk orang yang terus-terusan telat. 2013 gue lulus, daftar SBMPTN, SNMPTN itu gue nggak dapet. Daftar SBMPTN kebetulan kemarin gue inget benar itu daftar di pertanian, karena gue mikir negara kita bagian bidang pertaniannya kuat. Terus kalau kita bisa inovasikan teknologi kayak gitu, mungkin lebih maju lagi. Gue pengen. Ternyata orang tua nggak setuju. Akhirnya lewat merantau ke Bekasi. Tempat saudara atau enggak? Itu tempat teman itu kerja? Enggak, pengen lanjut kuliah juga. Pengen lanjut kuliah juga. Terus ternyata baru seminggu di sana nggak jadi balik. Kenapa? Karena setelah gue pertimbangin biaya ininya mahal. Menurut gue mahal. Walaupun orang tua gue ngomong, ibu sanggup, udahlah. Kalau mau sekolah ini, mau kuliah di situ, kuliah ibu sanggup. Ya tapi gue punya beban tersendiri lah. Kalau ini beban mental sendiri kan. Kalau terlalu mahal gitu ya. Akhirnya gue balik. Terus masih ada jeda, kebetulan di tempat ini di Bengkulu itu masih ada penerimaan di IAIN. Itu udah akhir penghujungnya bener. Dan gue baru daftar. Lulus juga. Pokoknya yang SNMPTN gue nggak lulus. SBMPTN gue lulus, tapi orang tua nggak setuju.
Terus yang ngelamar ke kuliah ke Bekasi itu kamunya yang nggak ini ya? Guanya nggak serap. Terus akhirnya ngelamar ke IAIN di sana itu, alhamdulillah lulus. Cuma tapi nggak diambil. Cuma bertahan cuma berapa ya? 3 minggu atau berapa? Lupa gua. Udah itu gua resign. Oh gitu. Itu jurusan apa nggak tahu? Perbankan syariah. Oh. Bukan ini ya, bukan gua sombong atau gimana, bukan dalam arti gua hebat kayak gitu, enggak. Cuma maksud gua kayak gini, kemarin itu emang emang yang pelajaran yang disediain di perbankan syariah itu benar-benar enggak memicu semangat gua. Ibarat ngomongnya itu enggak pas ininya itu. Kalau enggak pas, enggak klop di hati itu ya gua ya enggak lah kayak gitu. Ya itu tadi. Jadi bayar semester 1 udah kebayar nih berarti ya? Udah. Gak usah diomong ini ya biayanya ya. Jadi cuma bertahan segitu dan akhirnya gua resign keluar. Alasannya itu tadi karena nggak klop di hati. Gua pikir kalau nggak klop di hati ini kayaknya nggak akan lanjutin gitu ya. Nggak akan inilah ya, bukan berarti gua sombong orang tua gua mampu kayak gitu, enggak. Cuma dalam hati gimana ya, daripada bikin ini susah kita, beban kita, jadi gue tinggalin itu. Akhirnya gue nggak kuliah setahun di rumah atau di rumah. Itu banyak pengalaman bang, mulai dari berantem sama paman sendiri. Gara-gara karena kebetulan kemarin itu kan gue emang lagi demen main game. Cuma bukan berarti gue selalu terus-terusan main game, enggak ya. Cuma gue selalu datang ke tempat main game itu, walaupun sekedar ngobrol kayak gitu. Dan dari pihak keluarga itu, dari pihak paman itu udah ngerasa, kamu ini ngabisin waktu kayak gitulah intinya lah. Ibaratnya itu kayak, nggak guna nih, ngapain kayak ini nyusahin orang tua kayak gitu. Ya mau gimana lagi gue mikirnya, karena waktu itu gue mikir kalau gue di rumah aja beban tersendiri. Bosan, terus tiap orang tua balik itu berasa aduh gue nggak ini. Itu pokoknya sempat berantem. Terus akhirnya setelah tekanan batin kayak gitu kan, karena nggak kuliah, akhirnya tahun depan gue daftar lagi. Itu daftar ikut SBMPTN ya, ngelamar di sini, di ini kan Unila hukum. Tapi orang tua emang dasarnya mungkin karena udah 1 tahun ngeliat gua nggak kuliah itu, emang udah bubar, kayak gimana gitu, gregetan mungkin. Akhirnya orang tua gua nggak sabaran ngedorong gua pergi ke Jogja kayak gitu. Jadi ngikutin temen juga ke Jogja ngelamar di situ, lulus. Cuma biayanya gimana ya? Biayanya itu termasuk gede kalau karena itu kemarin itu swasta bagus di Jogja. Terus biayanya gede. Cuma gua mikir kalau gua tinggalin lagi kayak di Bekasi kemarin, gua kasihan sama orang tua. Sedangkan orang tua gua udah ngomong, ibu sanggup kayak gitu. Ayah ibu sanggup kayak gitu nah. Sudah. Ternyata jeda ya mungkin seminggu lebih lah. Ternyata pengumuman SBMPTN keluar. Dan ternyata keterima di sini di Unila. Nah itu bingung lagi itu. Balik lagi berarti ke Bengkulu. Karena mau konsultasi dulu sama ini. Karena kebetulan gue punya kakak sepupu ya ngomongnya ya. Punya kakak sepupu yang termasuk gua banggain kayak gitulah. Nah jadi gue nanya sama kakak sepupu itu, kak gimana? Jadi kakak sepupu gue ngomong, udah ambil aja yang SBMPTN. Karena pertama itu negeri. Yang kedua karena di Lampung keluarga kita banyak. Di Lampung banyak keluarga kita masih ada di Lampung itu. Sudah akhirnya bolak-balik ngurus untuk resign dari
Dari udah bayar juga. udah. Kebetulan Jadi udah ini bayar. ceritanya kamu panjang banget ya, mau daftar kuliah aja ceritanya panjang ya. Karena Apa itu, perjuangannya luar gue itu- biasa, nggak lancar ternyata ya. Gue itu angkatan Saya pikir telat lancar. bener bang. Oh betul, sama Faisal berarti tuan kamu ya bener ya. Jangan lah. Kalau Ini bisa dibocorin sama Faisal ini. kalau ditanya tua sih gue selalu jawab 17 tahun. Sal, ini bang. Sal ini bang, mau Sal. Gue merasa masih muda lah. Karena itu gue ngomong gue angkatan telat bener. Oke. Jadi masuk kuliah gue apa sih telat. Setelah kuliah masuk ke wisuda gue juga telat. Di saat teman-teman udah selesai gue 4 tahun dong. Teman-teman berapa emangnya? Ya dalam arti 4 tahun di bawah kayak gitu. Oh, 3 koma gitu. Ya ada. Teman-teman. Oh. Dalam Aku pikir kamu paling cepet loh di sini loh. Enggak ya? Oh, Oh, ada yang lebih cepat lagi. enggak, Oh. bukan ini sih bang, bukan dalam arti rata-rata seluruh angkatan gua enggak, cuma dalam arti teman-teman ini gua, teman-teman yang deket sama gua itu kan, oh yang ini udah lulus nih, oh yang ini udah lulus nih, aduh gua kapan lulus kayak gitu. Akhirnya setelah telat, alhamdulillah lulus juga, Oke. alhamdulillah lulus juga. Setelah lulus, si A udah kerja, si B udah kerja, Kayak gitu ya? gue belum kerja, telat lagi. Telat lagi. Si B udah kerja, gue telat lagi, gue belum kerja. Akhirnya gue ngelamar S2. Alhamdulillah ngelamar S2, tapi tetap aja walaupun ngelamar S2, yang namanya belum punya penghasilan sendiri itu gimana dong? Oh, iya, Beban bener. Iya benar. Jadi batin bener lah pokoknya itu, tekanan bener. Alhamdulillah setelah jalan-jalan 1 tahun, 1 tahun setengah kuliah S2, Iya. ada ini PNS saya. CPNS bukaan, Benar. dapat ini alhamdulillah lulus kemarin. Insya Allah sih nggak ada halangan lagi, insya Allah udah Lancar. Terus lancar aja doainnya. penetapan SK, tinggal masuk aja lagi. Ya itu tadi telat. Jadi intinya itu kayak gini loh bang, gue mikir seseorang yang berlari paling akhir itu bukan berarti dia akan finish di paling akhir juga. Bukan berarti dia bakalan finish di akhir juga. Bisa jadi orang yang paling berlari paling belakang itu bisa jadi dia nanti duluan yang akan finish. Kita nggak akan tahu gimana Nggak ada yang jalur tahu ya. ininya. Benar-benar. Kita nggak tahu cerita kehidupannya nanti ya, ke depannya ya. Terus kalau boleh tahu nih, sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kalau boleh tahu nih, kan udah kerja sekarang nih, Insya akan Allah. kerja, insya Allah akan kerja. Rencananya untuk mau tinggal di tempat kerja apa mau pulang ke Bengkulu lagi nih nantinya gitu? Karena kan mempengaruhi aset-asetmu nanti nih di masa depan. Mau beli di mana aset-asetnya pertanyaan? Kalau sekarang sih, kalau untuk sekarang ya, kalau ibarat ngomong sekarang masih muda lah, masih muda. Explore pasti ya. Kakek gue pernah ngomong kayak gini, when di apa sih? Tipe anak itu ada 3. Gue lupa anak pertama itu apa ya? Kalau nggak salah anak pertama itu anak pohon benalu, anak tanaman benalu. Yang kedua anak pisang, yang ketiga anak burung. Itu Anak kata pisang, kakek anak gua. burung. Iya. Bedanya Ada apa? analoginya sendiri, itu artinya sendiri. Kalau anak benalu itu, anak tanaman benalu, dari kecil sampai dewasa lo bakalan ini terus sama orang tua. Dari kecil sampai dewasa, lo bakalan bergantung terus sama orang tua. Bergantung terus sama Iya, orang tua. persis kayak benalu, gimana Membebani dia gitu ya. di mana dia tumbuh, maka pohon di tempat dia tumbuh itu yang bakalan diserap nutrisi sama benalu kan. Oke. Seperti itu satu. Jadi oke. Anak pisang itu bergantung sih enggak. Tapi kalau kita perhatikan anak pisang itu dimanapun ada pohon pisang pasti ada tunas anaknya. Iya, benar. Lalu di situ juga dia akan tumbuh. Iya. Seperti itu juga analoginya. Oke. Jadi walau anak pisang itu mungkin mandiri mungkin. Kita nggak tahu tapi ngomongnya, tapi mandiri mungkin, tapi dia ini masih tetap di dekat sama orang tuanya. Ya kita nggak tahu dalam arti dekat sama orang tuanya itu entah mandiri atau mungkin masih bergantung sama orang tuanya, nggak tahu. Nah yang terakhir itu anak burung. Anak burung itu gimana seekor burung dari kecil itu dilatih, dijatuhin dari ini sama induk burung itu untuk melatih anaknya terbang sendiri. Nah seperti itulah ini kita. Jadi dalam arti kecil kita emang bergantung pada orang tua, tapi dalam arti orang tua kita mendorong terus
dan dewasa kita mandiri sendiri. Seperti anak burung tadi, kalau udah dewasa nggak akan lagi balik ke ininya, karena dia udah terbang sendiri, mengeksplor sendiri, pakai sayapnya sendiri kayak gitu. Keren banget kakek. Ya, itu benar, itu benar. Keren banget kakek ya, bener. Tapi ada kata-kata yang sangat memotivasi sih Gue begitu bener itu. itu bener dari kakek gue, dan itu gue bener-bener ingat sampai sekarang. Jadi kau pilihlah, Wen, dari 3 anak itu lo mau yang mana kayak gitu. Terserah kau mau yang mana 3 anak itu. Kakek nggak akan ngomong oh pilih anak burung aja, oh pilih anak ini aja, anak pisang aja, terserah. Tapi ini itu pilihan sama kamu. Kamu sendiri yang milih mana yang menurut kamu di antara 3 anak itu yang paling bagus, dan jadilah yang seperti itu kayak gitu. Ya gue secara logika gue pasti milih anak burung dong, karena ya mungkin dari kecil gue ini didorong sama orang tua, bergantung sama orang tua. Tapi di kala dewasa gue berusaha untuk ya mandiri semua, semandiri mungkin lah kayak gitu. Semandiri mungkin. Itu beneran dari kakek tua, kakek gue. Dan itu membekas banget ya, teringat gitu ya. Itu beneran. Itu nggak bohong sedikit pun, itu beneran dari kakek gue, bener itu. Oke. Nih pertanyaan terakhir mungkin yang agak menggetarkan hati. Rencana untuk nikah umur berapa? Ada belum rencananya gitu? Kalau ditanya rencana sih, kalau ditanya ada nggak rencana, ya ada lah. Ada pasti ya. Ada lah. tahunnya belum ada Belum tahu, karena tahunnya belum ada. kalau diomong rencana nikah ada atau enggak, gua anak satu-satunya. Kalau gua nggak nikah, berarti keturunan dari orang tua gua habis. Gua mikir kayak gitu. Oke. Tapi untuk ini ya mana tahu Umur pokoknya jodoh sedikasihnya gitu lah untuk jodoh ya. Iya, masih usaha lah. Cuma kemarin itu gue jujur aja, karena gue belum ada penghasilan sendiri, gue agak minder lah kalau untuk deketin cewek kan. Iyalah, kan semua pakai duit ya sekarang ya. Iyalah. Ada yang ngomong, mungkin ada yang ngomong, apa sih, nikah cepat itu rezekinya makin inilah, makin lancar kayak gitu. Jadi nggak masalah lo sekarang nggak nikah, tapi setelah nikah insya Allah rezeki lo bakalan dibuka. Ya gue udah mati ngelihat faktanya aja lah. Kalau lo nikah sebelum lo kerja, besar kemungkinan sama aja kayak judi. Satu, insya Allah rezeki lo beneran ini, insya Allah rezeki lo lancar, entah dari mana datangnya nggak tahu. Satu lagi, ya hancur pernikahan itu. Dan itu banyak kok ininya. Jadi tetap ada peluang-peluang itulah ya. Dan itu apa sih, emang kenyataannya kayak gitu kok. Dan faktanya di lapangan seperti itu. Emang kayak gitu. Faktanya. Jadi ada 2 peluang itulah. Iyalah, karena benar. saat kita berbicara peluang. Saat kita menikah, bagi gua saat kita menikah itu cewek yang jadi istri kita itu merupakan tanggung jawab kita. Iya, benar. Apalagi di mata di mata dalam suatu keluarga itu harga diri seorang laki-laki itu ada di pekerjaannya menurut gua. Kenapa? Karena dari pekerjaannya itulah dia akan menghidupin keluarganya itu. Ya, jadi kalau dia nggak punya penghasilan, terus dia nikah, terus dia nggak ada usaha lagi pula. Jadi kayak dikata kasarannya ngomong pengangguran gitu. Dia males pula kan kayak gitu, males cari kerja ini kayak gini, nggak mau. Ya gimana ngomongnya, mau lanjutin kehidupan kayak gitu. Ya bukannya gua berarti gua gak usah nikah cepet, enggak. Cuma kan itu kan pilihan kita. Setidaknya mungkin kalau mau nikah cepet harus ada usaha bareng kali ya. Ya. Usaha bareng, entah jualan apa, dan jangan sampai gengsi mungkin itu. Pokoknya sih planning kedepannya itu harus ada. Kalau lo mau nikah, planning kedepannya itu harus ada seenggaknya. Itu harus ada. Ingat, kalau kita nikah itu kita bukan menghidupin diri kita sendiri, tapi ada orang lain yang harus kita hidupin juga, kayak gitu bro. Bener banget sih, setuju. Oke, mungkin itu aja. Tapi untuk teman-teman yang curiga, penasaran, ingin bertanya tapi nggak bisa, emailnya juga tertutup. Jadi mungkin komen aja ya. Malu gua. Malu. Komen aja nanti saya mungkin mewakili kalian teman-teman nanti bertanya sama Bang Hendra. Oke, terima kasih Bang Hendra untuk hari ini. Dan terima kasih banyak Bang Hendra. Mungkin itu aja teman-teman. Mungkin teman-teman juga mau ngasih saran, silakan bisa komen juga. Dan terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.